Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kembali lagi dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Untuk hari ini, saya akan mereview materi pelajaran yang sudah kita bahas beberapa minggu belakangan. Oke, untuk pertama, kita akan membahas poster. Apa itu poster? Poster ini adalah kombinasi variasi yang kuat antara visual dan juga pesan. Nah, biasanya poster ini diberikan kepada halayak umum. Biasanya poster itu digunakan untuk menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan oleh si pembuat poster kepada orang yang dituju. Nah, bahasa yang digunakan dalam poster ini biasanya singkat, padat, dan mudah dipahami. Selain itu, poster juga digunakan sebagai sarana promosi seperti dalam kegiatan seni, baik seni musik, seni tari, seni rupa, maupun event yang lain. Konsep membuat poster. Poster ini memiliki tujuan umum, yaitu maksud dari dibuatnya poster ini untuk digunakan sebagai apa? Media publikasi untuk masyarakat yang bisa dibaca dan juga dilakukan tindak lanjutnya dengan tujuan dari si poster tersebut. Kalau secara khusus biasanya terdapat tujuan misalnya komersil atau penjualan atau mencari simpati publik atau mencari perhatian masyarakat. Nah, untuk memahami poster, yang pertama kita harus tahu ciri-cirinya. Yang pertama, desain grafis dari poster harus memuat terdiri dari gambar dan huruf di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Lalu yang kedua, cara mengaplikasikannya itu dapat dengan cara ditempel pada dinding, tempat umum, atau permukaan datar yang lain dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Yang ketiga, poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras, sehingga orang tertarik untuk melihatnya. Yang keempat, ada poster biasanya menggunakan bahasa singkat, jelas, serta tidak rancu agar mudah dipahami. Lalu yang kelima, pesan yang disampaikan sebaiknya disertai gambar. Lalu poster dapat dibaca sambil lalu, karena letaknya yang ada di mana-mana, poster harus bisa dibaca secara cepat. Nah, makanya harus gambarnya jelas, tulisannya juga jelas, agar orang yang melihat walaupun sekilas langsung tahu, oh tadi poster itu memberitahu informasi akan ada apa, gitu. Makanya harus lebih jelas. Jenis atau macam-macam poster. Yang pertama, berdasarkan isinya, itu ada poster niaga. Biasanya berisi suatu produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Lalu yang kedua ada poster kegiatan, biasanya memberi informasi mengenai suatu acara atau event. Lalu yang ketiga ada poster pendidikan, berisi tentang hal-hal yang bertemakan pendidikan atau sosialisasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Lalu ada poster layanan masyarakat, di mana berisi mengenai sosialisasi tentang program yang dibuat pemerintah kepada masyarakat. Lalu poster berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada poster propaganda, yaitu poster yang memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang. Lalu ada poster kampanye bertujuan mencari simpati dari masyarakat, biasanya dalam pemilu. Lalu ada poster dicari atau wanted, biasanya itu poster untuk orang hilang atau mencari buronan. Lalu ada poster cheesecake, di mana bertujuan menarik perhatian publik yang isinya biasanya artis atau penyanyi. Lalu ada poster film, di mana isinya itu mengumumkan akan ada produksi film populer yang akan ditampilkan. Biasanya ada di bioskop atau di dekat-dekat mall. Lalu ada poster komik, adalah poster yang digunakan untuk mempopulerkan sebuah buku-buku komik. Lalu ada poster afirmasi, isinya memotivasi pembaca
Lalu ada poster riset, isinya mempromosikan kegiatan riset penelitian. Lalu ada poster kelas, biasanya bertujuan untuk pengumuman kelas atau kegiatan kelas. Lalu ada poster komersil, di mana tujuannya ini seperti poster niaga, yaitu mempromosikan suatu benda atau jasa. Lalu ada prinsip desain poster. Prinsip desain poster itu yang pertama harus seimbang antara gambar dan tulisan serta bidang. Lalu yang kedua ada alur bacanya harus terlihat agar si pembaca mudah menelusuri informasi dari poster. Lalu ada penekanan, yaitu gambar dan tulisan sebagai penegas dari poster itu harus terlihat jelas. Kesatuan, yaitu alokasi tulisan dan gambar sesuai. Jadi antara gambar dan tulisan ini tidak timpang tindih. Lalu ada irama atau rhythm. Itu adalah pengulangan atau variasi komponen dari gambar dan tulisan. Lalu ada kesatuan. Poster harus digabung dan dipisah sedemikian rupa menjadi kelompok-kelompok informasi, ini harus pas. Lalu kesan. Poster yang dirancang untuk keperluan khusus disesuaikan dengan tema. Lalu ada teknik menggambar poster. Yang pertama ada teknik cat, teknik kolase. Kalau teknik cat ini dibuat tulisannya itu menggunakan cat air, cat poster, cat minyak. Sementara teknik kolase ini digunakan dengan cara menempel kertas warna-warni, potongan majalah atau koran, serta potongan kain atau plastik. Lalu ada teknik lukisan, di mana membuat poster dengan cara melukis gambar dan tulisan. Lalu ada teknik cetakan, dengan cara cetakan dapat dibagi menjadi mengecap, mencetak timbul, dan cetak rata. Lalu ada teknik campuran, di mana gabungan dari beberapa teknik di awal tadi. Lalu ada syarat membuat poster. Yang pertama, harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Lalu susunan pada kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tapi berisi. Yang ketiga ada poster sebaiknya dikombinasikan dengan adanya bentuk gambar. Lalu yang keempat ada poster harus bisa menarik minat khalayak. Yang kelima, media poster pun harus menggunakan bahasa yang tidak mudah rusak dan juga tidak mudah sobek. Lalu ukuran dari poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau jenis bahan yang akan kita gunakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster, yaitu gambar yang dibuat harus mencolok serta sesuai dengan ide. Lalu yang kedua, kata-kata dari poster ini harus efektif, sugestif, dan mudah diingat. Lalu yang ketiga ada jenis font atau huruf, itu harus jenis yang mudah dibaca dan ukurannya besar. Lalu kita bisa membuat langkah-langkah yang harus dilalui dalam membuat poster. Yang pertama, menentukan topik dan tujuannya. Lalu yang kedua, kita lanjutkan dengan membuat kalimat singkat yang dapat diingat. Lalu ada membuat gambar yang dapat memvisualisasikan tulisan kita, menggambarkan, mewakilkan dari tulisan. Lalu ada menggunakan media yang tepat. Menggunakan media yang tepat sesuai dengan di mana kita meletakkan poster tersebut. Lalu, alat dan bahan membuat poster. Ada pensil menggambar, ballpoint, kuas lukis, komputer, kertas untuk mencetak poster, lalu ada printer, cat poster, palet, tempat air, dan juga pipet tetes. Lalu ada menggambar komik. Komik adalah sebuah media yang menyampaikan cerita dengan visualisasi atau ilustrasi gambar. Jadi dengan kata lain, komik itu adalah sebuah cerita bergambar. Konsep menggambar komik. Konsep menggambar komik ini adalah komposisi antara huruf dan gambar ini sesuai. Komik sering disebut cerita bergambar. Nah, di Indonesia komik paling terkenal itu adalah komik dari Jepang. Biasanya kita sebut manga dalam bahasa Jepang. Ciri-ciri komik yang pertama bersifat proporsional, yaitu pembaca terlibat secara emosional dalam membaca komik.
Yang kedua ada bahasa percakapan, di mana menggunakan bahasa percakapan sehari-hari sehingga mudah dipahami. Yang ketiga bersifat kepahlawanan, biasanya cerita yang ada di dalam komik ini mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan sehingga pembaca ikut merasakannya juga. Lalu ada penggambaran watak. Ini biasanya penggambarannya ini secara sederhana agar pembaca mudah mengerti karakter dari tokoh di dalam komik. Lalu memberikan humor. Yang dimaksud adalah humor yang tersaji agar mudah dipahami seseorang karena humor tersebut sering ada di masyarakat. Jenis komik dilihat dari bentuk penampilan atau kemasannya. Ini komik dibagi menjadi yang pertama ada komik strip. Komik yang terdiri dari beberapa panel gambar namun isinya mengungkapkan sebuah gagasan yang utuh. Lalu ada komik buku dikemas dalam bentuk buku dan satu buku biasanya menampilkan cerita yang utuh. Lalu ada komik humor menampilkan sesuatu yang lucu yang mengandung pembaca yang mengundang pembaca untuk tertawa ketika menikmati komik tersebut. Lalu ada komik petualangan yang isinya petualangan tokoh cerita dalam rangka mencari, mengejar, membela atau memperjuangkan perkelahian atau aksi dalam petualangan. Lalu ada komik biografi atau ilmiah, biasanya berisi hidup seorang tokoh sejarah yang ditampilkan dalam bentuk komik. Pembagian komik berdasarkan jenis cerita terbagi menjadi 4, yaitu komik edukasi, isinya berhubungan dengan pendidikan atau memberikan edukasi atau memberikan sebuah pembelajaran. Lalu ada komik promosi, itu biasanya menumbuhkan imajinasi selaras dengan dunia anak, biasanya untuk promosi iklan. Lalu ada komik wayang berisi tentang cerita wayang, contoh Rama dan Sinta. Lalu ada komik silat, biasanya temanya ini mendominasi dengan adegan laga atau adegan pertarungan atau silat. Lalu ada macam-macam komik lainnya seperti komik kartun atau karikatur yang berisi gambar dan tulisan tentang sindiran atau hiburan. Lalu ada komik potongan, yaitu penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian atau alur pendek sebuah cerita. Lalu ada komik tahunan, biasanya terbit 1 bulan sekali atau bisa jadi 1 tahun sekali. Lalu ada komik online atau web komik, biasanya ini komik yang bisa dibaca lewat handphone. Lalu ada buku komik berisi buku cerita, gambar, tulisan, dan cerita yang dikemas dalam satu buku. Syarat membuat komik. Menggambar komik yang pertama, kalian harus membuat plot atau ceritanya. Lalu kalian membuat draft dengan pensil, lalu membuat outline, lalu menghapus draft pensilnya sehingga outline-nya lebih jelas, lalu membuat detail gambar, lalu membuat koreksi. Setelah itu menambahkan screen tone, lalu menambahkan dialog. Bahan untuk membuat komik biasanya kertas gambar, pensil menggambar, pensil warna, atau penggaris. Namun untuk web komik biasanya seorang penulis web komik ini menggunakan iPad atau sudah lebih modern dengan teknologi komputer, menggambar komiknya di komputer bukan lagi di kertas. Lalu ada langkah-langkah menggambar komik. Yang pertama, harus menentukan ide dan tema, lalu membuat judulnya. Setelah itu melengkapi unsur komik. Melengkapi unsur komik maksudnya gambar dan teks dari percakapan di komik diperjelas, lalu menyiapkan peralatan menggambar komik, lalu membuat karangan cerita sesuai jumlah panel, baru mulai menggambar komik. Musik tradisional. Teknik dan gaya menyanyi lagu daerah ini ada 3 macam. Gaya lokal, yaitu menyanyikan lagu daerah berbeda dengan daerah lainnya sesuai
logat bahasa dari masing-masing daerah. Lalu ada gaya individual, yaitu tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang membedakan dengan pencipta lagu lainnya. Lalu yang ketiga ada gaya periodikal, tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Lalu ada menyanyi secara unisono. Menyanyi secara unisono itu adalah bernyanyi satu suara atau menyanyikan melodi. Teknik vokalnya yang pertama ada kejelasan ucapan atau artikulasi, ada phrasering atau pemenggalan kata, lalu ada sikap dalam bernyanyi, lalu ada intonasi, ada juga artikulasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada yang dijangkau, lalu pernafasan adalah keluar masuknya udara melalui hidung menuju paru-paru. Teknik pernapasan dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok. Yang pertama, pernapasan bahu, di mana pernapasan ini menarik napas dengan mengangkat bahu. Pernapasan dada yang kedua, pernapasan dengan membusungkan dada ketika menarik napas. Dan juga yang ketiga, pernapasan diafragma, pernapasan dengan mengembangkan rongga perut. Pernapasan ini yang paling cocok atau optimal dalam menyanyi. Berlatih teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Teknik vokal harus dikuasai. Yang tadi disebutkan ada intonasi, ada artikulasi, ada pernapasan, lalu juga ada ekspresi, penjiwaan dari sebuah lagu. Lalu tadi phrasering, pemenggalan kalimat lagu. Teknik mengiringi lagu, yang pertama ada intro, adalah melodi pembuka dalam sebuah lagu. Setelah itu ada lagu atau isinya, ada interlude, musik atau melodi di tengah-tengah lagu, lalu ada coda, penutup lagu. Teknik gaya bernyanyi tanda ekspresi lagu ada dua. Yang pertama ada gaya markato, di mana syair atau kata-kata ini diberi penekanan semangat dan berkobar, di mana pembacaan liriknya ini secara bersemangat. Lalu ada gaya legato, menyanyikan lagu atau musiknya ini lembut atau mampu melukiskan suasana ketenangan. Lalu ada teknik mengiringi lagu. Yang pertama, teknik membawakan lagu daerah ini biasanya menggunakan daerah atau bahasa ibu setempat. Lalu ada teknik membawakan lagu wajib, di mana harus memperhatikan gaya lagu, ketepatan ketukan tiap nada, dan setiap ketepatan menggunakan nada dasar dan tempo yang digunakan harus sesuai. Lalu ada memainkan alat musik tradisional. Memainkan alat musik tradisional sering dilakukan secara bersama atau ansambel musik. Adapun alat musik yang dimainkan menggunakan alat musik yang berbeda untuk memainkan lagu dan juga menggunakan aransemen yang sederhana. Macam-macam ansambel yang pertama ada ansambel sejenis, di mana penyajiannya dengan menggunakan alat-alat musik sejenis, yang contohnya ansambel recorder. Lalu ada ansambel campuran, kelompok salah satu bentuk penyajian musik ansambel dengan menggunakan beberapa musik seperti pianika, gitar, triangle, dan lain-lain. Lalu ansambel juga digolongkan menjadi 3 kelompok dilihat dari fungsi alat musik yang digunakan. Yang pertama ada alat musik melodis, di mana alat musik yang dimainkan dengan tujuan menghasilkan rangkaian nada yang merupakan melodi lagu. Contohnya ada piano, harmonika, recorder, dan trompet. Lalu ada musik ansambel ritmis, di mana penyajiannya menggunakan alat musik yang gunanya agar mengatur irama lagu. Ada drum set, triangle, gong, gendang, dan tamborin. Lalu ada musik ansambel harmonis, di mana memainkan alat musik yang dapat berperan ganda, yaitu sebagai rangkaian nada dan juga pengatur irama. Lalu ada cara memainkan alat musik. Yang pertama, alat musik dimainkan dengan cara dipukul.
Contohnya ada drum, bongo, gendang, dan saron. Lalu ada alat musik yang dipetik, itu ada gitar dan kecapi. Lalu alat musik yang ditiup ada trompet, seruling, dan klarinet. Lalu alat musik yang digoyang atau digetarkan ada angklung. Lalu alat musik yang digesek ada biola, rebab, dan selo. Peranan alat musik yang pertama, alat musik melodi dapat menghasilkan susunan nada yang kemudian menjadi sebuah lagu pada musik ansambel. Contohnya ada piano dan gitar. Lalu ada alat musik harmoni yang menghasilkan keselarasan suara dalam mengiringi sebuah lagu. Ada bass, biola, dan akordeon. Lalu ada alat musik ritmis yang merupakan alat musik yang mempunyai peranan untuk mengatur ritme lagu. Contoh ring bell dan triangle. Contoh alat musik tradisional yang pertama ada tamborin, alat musik ritmis yang digunakan untuk mengiringi lagu dengan irama riang. Lalu ada rebana, gendang berbentuk bundar dan pipih. Lalu ada kendang, instrumen dalam gamelan Jawa Tengah yang salah satu fungsi utamanya mengatur irama. Lalu ada tifa, alat musik asli Papua yang bentuknya hampir mirip dengan gendang, baik cara memukul maupun bahan terbuat dari kulit dan kulit hewan. Terbalik. Lalu ada rebab, alat musik yang menggunakan penggesek dan mempunyai 3 atau 2 utas tali dari dawai logam atau tembaga. Memainkan alat musik tradisional. Alat musik yang kita pelajari ada bongkel, yaitu alat musik yang berasal dari Gerduren, Banyumas, Jawa Barat. Desa Gerduren, Banyumas, Jawa Tengah. Musik ini didukung oleh sebuah instrumen perkusi sejenis angklung bambu berlaras selendro. Dalam satu bingkai terdapat 4 tabung dengan nada yang berbeda. Fungsi dan peran. Calung merupakan seperangkat alat musik tradisional yang terdapat di sebuah suku budaya masyarakat Banyumas yang disebut dengan nama gamelan calung. Calung ini mempunyai sistem pelarasan yang relatif sama dengan pelarasan gamelan yang ada di wilayah Indonesia seperti Jogja, Surakarta, dan Sunda. Alat musik ini terbuat dari potongan bambu yang diletakkan secara melintang dan dimainkan dengan cara dipukul. Selain itu sudah selesai. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang saya berikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan diri kalian sampai kita bisa ketemu lagi di sekolah. Tetap semangat. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan materi yang saya berikan. Kalian bisa juga baca LKS kalian. Cukup sampai di sini materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.